Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau nyuci cucian piring ya Bunda. Jadi tadi malam ini saya nggak sempat nyuci piring karena beresin baju sama nyiapin baju suami ya, karena suami dinas luar lagi. Jadi malam sampai jam 10 saya kemasi baju suami ya, mungkin ada beberapa hari atau 1 mingguan lebih lah mungkin dinas di luar ya. Jadi saya packing kemudian terus nih tadi pagi saya nganter Mbak Ara sekolah, ini mau ngerjain cucian piring, ditelepon sama gurunya. Mbak Ara katanya sakit gitu, kepalanya pusing sama perutnya sakit. Jadi saya langsung jemput ya, karena nggak tahu mungkin cuacanya juga ini lagi kurang enak lagi ya. Mbak Ara mungkin di sekolahan minum es gitu, saya nggak tahu, akhirnya jatuh sakit lagi Bunda. Nah ini tadi di rumah sudah saya kasih obat. Nanti kalau misalnya belum reda juga saya mau bawa ke dokteran ya. Sambil beraktivitas saya mau sharing sedikit ya Bunda tentang bagaimana sih sikap yang membuat hidup kita itu walau pas-pasan menjadi lebih berkecukupan gitu ya. Hidup pas-pasan itu seringkali menjadi tantangan besar yang menguji kesabaran dan ketabahan seseorang ya. Namun dengan sikap dan kebiasaan yang tepat, kondisi hidup yang terasa serba kekurangan itu dapat perlahan berubah menjadi lebih berkecukupan ya Bunda. Dengan sikap yang benar, berbagai peluang baru dapat terbuka di depan mata kita ya Bunda. Tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan demi hidup yang lebih baik ya Bunda. Lalu apa saja sih sikap yang harus kita lakukan agar hidup kita itu lebih berkecukupan ya Bunda? Yang pertama itu mensyukuri apa yang dimiliki ya. Rasa syukur adalah kunci utama untuk meraih ketenangan batin dan kebahagiaan. Dengan mensyukuri apa yang kita miliki, kita dapat menghargai setiap pencapaian kecil dalam hidup kita ya. Sikap ini membuat kita itu lebih fokus pada hal-hal positif. Nah, jangan karena terus meratapi kekurangan kita jadi kita nggak bersyukur ya Bunda. Ketika kita terbiasa bersyukur, energi positif akan terpancar yang pada akhirnya dapat membuat pintu rezeki ya. Selain itu rasa syukur juga membantu membangun optimisme yang akan membantu kita itu menghadapi berbagai tantangan hidup ya. Bersyukur itu bukan hanya sebagai perasaan, tetapi juga kebiasaan yang harus dilatih setiap hari ya Bunda. Jadi apapun keadaan kita tetap harus bersyukur ya Bunda. Kemudian sikap yang kedua yaitu sikap mengelola keuangan dengan bijak Bunda. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pondasi penting untuk hidup yang berkecukupan ya. Banyak orang merasa hidupnya itu pas-pasan karena mereka itu tidak memiliki kendali dalam pengeluaran gitu Bunda. Mulailah dengan membuat anggaran bulanan, mencatat setiap pengeluaran dan membatasi pembelian yang tidak penting. Dengan cara ini kita dapat menghindari pemborosan dan menabung untuk kebutuhan yang lebih penting. Keuangan yang terkelola dengan baik akan memberikan kita itu keleluasaan untuk merencanakan masa depan ya. Tidak hanya itu, pengelolaan keuangan yang bijak juga dapat membantu kita itu mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, berinvestasi pada diri sendiri. Investasi terbaik yang bisa kita lakukan itu adalah pada diri sendiri ya. Hal ini dapat berupa peningkatan keterampilan, pendidikan, atau pengalaman yang dapat menambah nilai diri kita itu di mata orang lain ya. Misalnya mengikuti kursus online, membaca buku, atau belajar keterampilan baru dapat membuka peluang karir yang lebih baik ya Bunda. Ketika kita terus berkembang, potensi untuk meningkatkan penghasilan juga semakin besar. Selain itu, pengembangan diri membuat kita itu lebih siap menghadapi tantangan masa depan ya Bunda. Hal ini juga menjadi cara untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas hidup
kita secara keseluruhan ya Bunda. Kemudian yang keempat, bergaul dengan lingkungan yang mendukung kita Bunda. Nah, lingkungan sekitar sangat mempengaruhi pola pikir dan sikap hidup seseorang ya. Jika kita berada di antara orang-orang yang selalu pesimis, kemungkinan besar kita akan terpengaruh oleh energi negatif mereka ya Bunda. Sebaliknya, bergaul dengan orang-orang yang memiliki pola pikir positif dapat membantu kita itu melihat peluang di tengah kesulitan Bunda. Mencari komunikasi yang sejalan dengan nilai dan tujuan kita adalah langkah penting Bunda. Lingkungan yang positif juga membantu kita itu berkembang lebih cepat dalam berbagai aspek kehidupan ya. Dukungan dari teman-teman yang baik akan membuat kita itu lebih termotivasi untuk mencapai tujuan kita ya Bunda. Jadi lingkungan kita itu sangat berpengaruh sekali ya Bunda. Kalau kita hidup di lingkungan yang toksik itu sangat mempengaruhi hidup dan mental kita juga ya. Jadi kalau bisa itu kita mungkin kalau untuk kita pindah begitu saja ya, kadang kan susah ya, pasti dalam lingkungan itu ada orang-orang toksik ya. Tapi kalau kita bisa membatasi dan kita bisa memilih orang-orang yang bisa kita ajak untuk kerjasama, untuk tukar pikiran gitu ya Bunda, pasti kita akan terbawa oleh pengaruh yang positif ya. Tentunya kita juga harus dekat tentunya dengan orang-orang yang pemikirannya itu selalu positif ya Bunda. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang pemikirannya negatif, itu akan mempengaruhi sekali ya kehidupan kita gitu Bunda. Jadi kita harus pintar-pintar ya untuk bergaul gitu Bunda. Kemudian yang kelima itu berkomitmen untuk hidup sederhana Bunda. Nah, hidup sederhana bukan berarti hidup serba kekurangan ya Bunda, melainkan menjalani hidup tanpa berlebihan Bunda. Dengan menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan ya, kita bisa mengalokasikan uang untuk hal-hal yang lebih berguna. Kebiasaan ini akan membantu kita itu mengurangi tekanan finansial. Dengan menjalani hidup yang lebih minimalis, kita dapat menikmati hidup tanpa merasa terbebani oleh gaya hidup konsumtif ya. Hidup sederhana juga memberikan ruang lebih banyak untuk bersyukur dan merenung ya. Pada akhirnya hidup sederhana membawa kebahagiaan yang lebih abadi. Kemudian yang keenam, berbuat baik dan berbagi. Kebaikan yang kita lakukan akan selalu kembali kepada kita ya. Seringkali dengan cara yang tidak terduga gitu Bunda. Ketika kita berbagi dengan sesama meskipun sedikit, hal ini dapat membuka pintu rezeki dan membuat hidup kita itu lebih bermakna Bunda. Berbagi juga menciptakan rasa puas dan kebahagiaan yang mendalam gitu Bunda. Dengan membangun kebiasaan ini, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menciptakan lingkungan yang saling mendukung ya. Orang yang terbiasa berbagi akan lebih mudah mendapatkan dukungan saat mereka membutuhkan ya. Pada akhirnya kebaikan yang kita tebarkan akan kembali sebagai berkat yang melimpah buat kita ya Bunda. Jadi jangan bosan-bosan ya Bunda untuk berbagi, karena segala sesuatu yang kita berikan kepada orang itu akan kembali lagi dengan caranya sendiri ya. Jangan malas untuk berbuat baik kepada sesama ya Bunda. Jadi kita jadi orang itu jangan terlalu perhitungan ya sama orang ya, apalagi terlalu pelit gitu ya Bunda. Jangan ya Bunda, karena semuanya itu pasti akan kembali ke kita ya Bunda. Kemudian yang terakhir, berpikir dan bertindak positif. Pikiran yang positif adalah magnet untuk hal-hal baik. Jika kita terus-menerus berpikir bahwa hidup akan lebih baik,
kita akan lebih termotivasi untuk mengambil tindakan nyata ya Bunda. Bertindak positif seperti mencari peluang baru, belajar dari kesalahan atau memperbaiki cara kerja akan membawa kita itu pada perubahan yang signifikan ya Bunda. Pikiran dan tindakan positif ini juga membantu kita menghadapi kegagalan tanpa kehilangan semangat ya. Semakin kita berpikir positif, maka semakin banyak hal yang baik akan datang dalam hidup kita. Hidup yang penuh dengan optimis akan terasa lebih ringan dan menyenangkan ya Bunda. Perubahan dalam hidup tidak selalu membutuhkan langkah besar. Kadang-kadang hal kecil seperti mengubah sikap dan kebiasaan dapat membawa dampak yang luar biasa ya Bunda. Dengan menerapkan 7 bentuk sikap yang saya jelaskan tadi ya, kita dapat memulai mengubah hidup yang pas-pasan menjadi lebih berkecukupan ya. Jadi mulailah dari sekarang, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil Bunda. Ini saya sudah selesai ya Bunda beraktivitasnya. Ini mau nyuci baju lagi. Maaf, ini ada suara Mbak Ara lagi batuk juga ya Bunda. Jadi pas saya ngisi suara memang Mbak Ara sedang batuk, jadi mohon dimaklumi ya Bunda. Terima kasih ya Bunda sudah menonton channel YouTube saya, semoga menginspirasi. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.